Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usali wa usalim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita kembali pada majelis tentang hadis al-arbaun ya, karya al-Imam An-Nawawi dengan tambahannya karya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-33. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqta an-nasu bida'wahum la adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'ta an-nasu bida'wa la adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalau semua orang diberi hak dengan dakwaan, diberi hak untuk mengklaim, ya, maka banyak orang yang akan mengklaim harta orang lain dan darah-darah mereka. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tapi al-bayyinah, bukti, wajib didatangkan oleh pengklaim. Dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari atau oleh orang yang tidak mengaku. Hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadza wa ba'duhu fi sahihain. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang dimana kebanyakan dalam as-sahihain tanpa lafal al-bayyinatu 'alal mudda'i. Hanya saja kalimat al-bayyinatu 'alal mudda'i ini itu tetap sahih dari hadis Al-Ash'ath Ibnu Qais dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim pada kisah, ya, ketika dia bersama anak pamannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayyin tuka au yaminuhu." Ya. Bayyinatuka au yaminuhu. Buktimu, ya, atau sumpahmu. Dan disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan hadis salah satu dari pokok dasar hukum-hukum Islam, dan ini menjadi hadis untuk rujukan di dalam masalah perselisihan dan juga permusuhan. Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang itu nggak boleh dihukumi, ya, tidak boleh dihukumi dengan suatu kebenaran hanya dengan membenarkan tuduhannya itu saja. Tidak demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sekiranya setiap pengklaim, orang yang mendakwakan sesuatu, langsung dituruti hanya dengan dakwaan atau tuduhannya itu saja kepada orang lain, langsung dituruti, maka hal ini akan banyak menimbulkan orang yang menuduh dan mengaku-ngaku harta dan darah orang lain. Bakal banyak orang yang menuduh, ya, dan mengaku-ngaku itu harta milik saya, ada darah yang belum terbayarkan dan seterusnya. Hanya sekadar mengklaim saja seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan di antara manusia, yaitu dengan apa?
dengan diminta bukti dari si pengklaim. Al-bayyinah ya dari al-mudda'i. Kalau ternyata orang yang mengklaim telah membawa bukti-bukti, maka baru dapat dihukumi atas terdakwa, yaitu orang yang tertuduh. Tapi kalau ternyata bukti-bukti tidak ada, maka al-mudda'i, ya, si terdakwa atau si maaf bukan al-mudda'i, al-mudda'a alaih, ya, si tertuduh atau si terdakwa diminta untuk bersumpah. Ya, jadi kalau ternyata ada orang yang mengklaim tentang sesuatu, lalu dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh atau si terdakwa diminta untuk bersumpah. Jika orang ini mau bersumpah, maka dia terbebas dari tuduhan yang dilontarkan oleh si pendakwa atau si pengklaim. Kalau ternyata si terdakwa atau si tertuduh tidak mau bersumpah, maka dia dihukumi sebagai orang yang menolak sumpah. Sehingga dengan demikian dakwaan dan tuduhan dari si pengklaim atau si pendakwa harus dibenarkan. Dikarenakan al-mudda'a alaih ini dia tidak mau bersumpah, sehingga al-mudda'i, ya, meskipun al-mudda'i ini tidak membawa al-bayyinah, maka dakwaannya itu atau klaimnya itu dibenarkan. Dengan demikian, ya, bukti harus didatangkan oleh si pendakwa, si pengklaim, karena dia telah menuduh sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Sedangkan hukum dari segala sesuatu adalah seseorang itu terlepas atau terbebas dari segala tuduhan. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asal segala sesuatu bahwa seseorang itu terlepas atau terbebas dari segala tuduhan. Dengan demikian, kalau ternyata ada orang yang menuduh kita, maka orang itu harus membawakan bukti. Ya, orang itu harus membawakan bukti. Kalau ternyata orang tersebut tidak bisa membawakan bukti atas tuduhan yang dia lontarkan kepada kita, maka kita bersumpah. Nah, kita bersumpah bahwa tuduhan dia itu tidak benar. Gitu. Kalau ternyata kita menolak sumpah tersebut, tidak mau bersumpah, ya. Dengan demikian, tuduhan dari orang tadi itu harus dibenarkan. Ya, tuduhan dari orang tadi harus dibenarkan karena kita menolak untuk bersumpah. Sumpah itu kan tujuannya untuk mengingkari apa yang dituduhkan orang tersebut kepada kita. Kita ingkari dengan cara bersumpah. Kemudian ada permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini. Artinya diterima dakwaan atau diterima tuduhan dari si pendakwa tanpa harus mendatangkan bukti. Kapan diterimanya tuduhan tanpa harus mendatangkan bukti? Di antaranya, pertama, terkait seorang ayah yang mengaku ingin menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya dengan cara menikah lagi. Maka ini tidak perlu mendatangkan bukti. Contoh yang kedua, seorang yang idiot yang dia mengaku ingin menikah, dan hal ini ada indikasi atau ada indikator yang menguatkan pengakuannya itu. Dia pengen menikah.
Contoh yang ketiga, yaitu pengakuan seorang wanita bahwa dia sudah selesai dari masa iddahnya. Ya, sudah selesai dari masa iddahnya. Atau kalau bagi seorang yang hamil, ya, dia mengaku telah melahirkan. Pengecualian yang keempat, contohnya lagi adalah pengakuan dari seorang anak laki-laki bahwa dia telah baligh. Dengan cara balignya itu ihtilam. Dan yang kelima, pengakuan seorang yang dititipi barang, bahwa barang yang dititipi tersebut ya telah hilang, rusak ataupun dicuri. Maka hal ini diterima dakwaan dari si pendakwa tanpa harus mendatangkan bukti. Jadi al-mudda'i, pendakwa atau pengklaim, adalah orang yang menuntut perkara. Kalau ternyata al-mudda'i ini diam, maka udah selesai perkaranya. Sedangkan al-mudda'a alaih, yaitu terdakwa atau tertuduh, orang yang dituntut perkara. Orang yang dituntut perkara. Kalau al-mudda'a alaih diam, maka perkara enggak selesai begitu saja. Artinya al-mudda'i alaih ini tetap dituntut. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Munzir dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa para ulama itu mereka sudah sepakat. Yang namanya bukti harus didatangkan oleh si pendakwa. Dan sumpah harus diucapkan oleh si terdakwa. Dengan demikian makna dari sabda beliau alaihi salatu wassalam al-bayyinatu al-mudda'i, maksudnya adalah dia berhak mendapatkan apa-apa yang dia tuduhkan dengan cara membawa bukti-bukti yang sesuai dengan dakwaan atau tuduhannya itu. Dengan demikian, bukti tersebut wajib bagi dia, harus mendatangkannya. Dan ketika dia telah mendatangkan bukti itu, maka bukti itu dianggap. Adapun makna dari perkataan wal yaminu alaman ankara, maksudnya adalah si terdakwa terbebas dari tuduhan si pendakwa dengan sumpah. Karena sumpah telah wajib baginya dan dianggap dalam segala keadaan. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di surat Al-Imran ayat 31. Berdasarkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa ayat ini menghukumi atas setiap orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Dan dia tidak berada di atas metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah berdusta. Sampai mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Sehingga dengan demikian, ya, hal ini menjadi bayyinah, bukti atas klaim kalian mencintai Allah itu apa buktinya? Datangkan bukti itu, yaitu dengan cara mengikuti ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kaitan ayat ini dengan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama tentang masalah sempurnanya syariat Islam di dalam menjaga
hak harta manusia dan juga jiwa manusia. Dengan demikian harta dan jiwa alias darah itu terjaga. Tidak ada orang yang semena-mena menuduh atau mengklaim, oh itu harta milik saya, oh harta fulan itu milik saya, oh ada darah si fulan yang belum terbalaskan, maka sekarang saatnya saya yang membalasnya dan seterusnya. Tidak ada yang mengklaim sembarangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya faedah berikutnya adalah ada alatnya, yaitu apa? Al-bayyinah, bukti bagi orang yang mendakwakan sesuatu atau mengklaim sesuatu, dan sumpah bagi orang yang tidak melakukannya ketika si pengklaim itu tidak bisa membawakan bukti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya hadis ke-34 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya atau mengingkarinya dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau ternyata dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dia mengubah atau dia mengingkarinya dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau dia nggak mampu juga ya mengubah atau mengingkari suatu kejelekan dengan lisannya, maka dia mengingkarinya dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Ya, dan hal itu adalah ya keimanan yang paling lemah. Rawahu Imam Muslim. Teman-teman sekalian, hadis ini berbicara tentang urutan mengingkari kemungkaran. Urutan yang pertama adalah urutan yang paling tinggi, urutan yang paling bagus di dalam mengingkari kemungkaran. Yaitu apa? Mengingkari kemungkaran dengan cara mengubahnya atau mengingkarinya dengan tangan alias kekuasaan. Maka kalau ada orang yang mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, dia wajib untuk melakukan hal tersebut. Dan ini berlaku bagi para pemimpin, ya, dan juga para wakilnya atau pendampingnya. Dan hal ini juga berlaku bagi pemilik atau pemimpin rumah terhadap keluarganya. Maka setiap orang yang mereka memiliki kekuasaan, baik kekuasaan yang sifatnya umum seperti para pemimpin tadi, para sultan, ataupun pemimpin secara khusus di rumah, di suatu lembaga, di sekolah dan seterusnya seperti itu, maka dia berhak ya, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk mengingkari suatu kemungkaran yang terjadi yang dia mengetahuinya. Sehingga yang dimaksud dengan melihat kemungkaran di sini maksudnya adalah melihat dengan mata atau yang semakna dengan itu. Maksudnya yang semakna dengan itu adalah bisa dengan mendapatkan laporan disertai dengan adanya bukti-bukti tertentu atas kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau ternyata seseorang bukan termasuk dari orang yang mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, dia wajib mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Artinya dia bicara. Ya, dia bicara
mengingkari kemungkaran itu. Siapa yang bisa yang seperti ini adalah orang yang dia kalaulah berbicara, pembicaranya itu dituruti. Ya, seperti guru ya atau ustadz, syekh, ingkari dengan lisan, dengan menyampaikan fatwa, dengan menyampaikan pelajaran bahwa perbuatan atau kemungkaran A, B, C, D ini enggak benar dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kalau ternyata enggak mampu juga untuk berbicara dalam upaya mengubah kemungkaran, maka wajib yang terakhir yaitu mengingkarinya dengan hati. Dia enggak punya kekuasaan, dia tidak mampu untuk berbicara, maka wajib mengingkarinya dengan hati. Dan ini adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Ya, selemah-lemahnya iman. Yang dimaksud dari mengingkari dengan hati maksudnya adalah membenci kemungkaran itu. Dan tampak ada tanda-tanda ketidaksukaan, ketidaknyamanan di dalam hati ketika melihat kemungkaran terjadi. Bukan berarti mengingkari dalam hati ini, hatinya itu cuek saja atau tidak ada rasa beban, tidak ada rasa greget di dalam melihat kemungkaran. Ya. Pelajaran atau faedah dari hadis ini bahwa wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kedua, yang namanya mengubah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Lalu yang ketiga, bertingkat-tingkat pula tentang masalah keimanan seseorang. Ya, ini menunjukkan adanya perbedaan keimanan seseorang. Ada imannya yang kuat, ada iman yang lemah, ada iman yang sangat lemah, ya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya yakni hadis yang ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, janganlah kalian saling membenci, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, tidak boleh dia menzoliminya dan tidak boleh juga mengacuhkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh juga berbohong kepadanya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh juga meremehkannya atau merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Ya, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat, dan kata perawi, beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk atau jahat kalau dia menghina atau merendahkan saudaranya yang muslim. Kullu muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, haram apanya? Artinya tidak boleh untuk menumpahkan darahnya, haram mengambil hartanya, dan haram mengganggu kehormatannya. Ya, hadis riwayat
muslim. Hadis ini berbicara berkaitan tentang masalah keadaan seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan di sini beliau alaihi salatu wassalam melarang pertama tentang masalah tahasadu wala la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Al-hasad atau dengki bisa terjadi pada masalah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Termasuk dari perbuatan hasad, seseorang yang dia benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan termasuk dari hasad pula adalah adanya keinginan seseorang agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Apakah hilangnya itu berharap agar kenikmatannya itu tersebut berpindah kepada dirinya ataupun berpindah pada orang lain. Intinya adalah nggak mau tuh kenikmatan itu ada pada orang tersebut. Ini namanya adalah hasad. Ya, jadi benci, ya, benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan dia pengen kenikmatan tersebut hilang dari orang itu. Kalau ada orang punya keinginan untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada orang lain, tanpa dia membenci dan tanpa dia berharap agar kenikmatan dari orang itu hilang, maka ini tidak ada masalah. Dan ini biasa disebut dengan ghibthah. Ya, ghibthah. Jadi boleh kita katakan al-hasad itu iri yang negatif. Tapi ghibthah adalah iri yang positif. Ya, kita kita mudahkan bahasanya seperti itu. Seperti seseorang ghibthah, contohnya seperti seseorang yang melihat temannya sudah hafal sekian juz. Lalu dia termotivasi untuk bisa seperti temannya yang sudah hafal sekian juz tadi. Tanpa dia membenci temannya dan tanpa dia menginginkan kenikmatan dari temannya itu hilang. Jadi yang namanya ghibthah ini memunculkan motivasi pada orang lain. Pingin hal yang sama. Ya, pingin hal yang sama. Ya. Lalu wala tanajashu, dan janganlah kalian tanajashu. Maksudnya adalah najashu di sini seperti seorang yang menaikkan harga suatu barang ketika sedang terjadi tawar-menawar. Sedangkan nggak ada sama sekali bagi dia niat untuk membelinya. Jadi nggak ada niat buat membelinya. Cuma tawar-menawar doang. Ternyata nggak jadi beli. Jadi dia cuma sekadar ingin memberikan mudarat baik kepada si penjual ataupun kepada si pembeli dengan cara menambah harga barang tersebut. Ya. Apakah ini bisa kita samakan dengan orang-orang yang sekarang biasa dikenal dengan rohana gitu ya. Rombongan hanya nanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya rohana ini biasanya dia datang bergelombor, tanya di mall atau di toko, cuma tanya aja, ini berapa, nawar-nawar.
Oh gimana kalau harganya begini? Oh enggak kurang. Ini harganya sekian dan seterusnya. Nawar-nawar aja. Ternyata nggak jadi beli, nggak jadi beli. Tujuannya adalah untuk memudaratkan. Sehingga dari situ timbul rasa tidak suka. Nah, ini an-najsyu, ya. Kalau ternyata si rohana tadi tujuannya adalah untuk memudaratkan, maka nggak boleh. Ya. Tapi kalau hanya sekadar tanya-tanya, pengen tahu doang harganya, ya, pengen tahu aja harganya berapa, barangnya bagus atau tidak, kira-kira mampu dibeli atau enggak, hanya sekadar itu, ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci atau saling marah. Maksudnya di sini ada melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan kebencian atau sebab-sebab menimbulkan permusuhan. Apa saja bentuknya? Wala tabaghadu. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memutus hubungan. Jangan saling mengisolasi atau memboikot. Yang dimana seseorang nggak senang kalau ternyata bertemu dengan saudaranya. Bahkan yang terjadi adalah saling memberikan punggung, artinya membelakangi dengan sebab kebencian yang ada pada mereka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, dan janganlah kalian, ya, menjual di atas penjualannya orang lain, dan janganlah kalian membeli. Ya, terjadi jual beli di antara penjual dan pembeli, yang dimana keadaannya ini si penjual sama si pembeli sedang terjadi tawar menawar. Terus datang orang lain, penjual lain datang kepada si pembeli. Si penjual lain ini bilang, udah, kamu tinggalin barang ini. Aku punya barang yang lebih baik. Dan harganya itu lebih murah daripada barang si penjual itu. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan kebencian. Lawang lagi terjadi tawar menawar kok. Ya, lagi ada tawar menawar, kemudian malah penjual lain mengatakan punya barang yang serupa, punya barang yang sama tapi harga lebih murah, tinggalin aja tuh si penjual itu. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, dan hal ini juga disamakan ketika seseorang yang ingin melamar seorang wanita dan dia sudah dilamar oleh orang lain, sudah diterima, maka kalau ini masuk ke dalam jangan meminang di atas pinangan orang lain. Kecuali kalau ternyata si wanita itu belum memberikan jawaban. Ini beda cerita. Ya. Lalu Nabi SAW mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Al-muslimu al-akhul muslim. Karena muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Sehingga dengan melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ya, akan muncul kezaliman. Akan muncul rasa benci. Oleh karena itu beliau mengingatkan tidak boleh saling menzalimi, ya, tidak boleh saling mengacuhkan, nggak boleh berbohong, nggak boleh meremehkan. Lalu beliau alaihi wasallam menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu ada di hati. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam setelah melarang perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kaum muslimin agar mereka melakukan suatu ketakwaan, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, dan juga bisa saling untuk
berlemah lembut, ya, berbuat baik, memberikan hak kepada orang muslim yang lain, memberikan manfaat, dan seterusnya. Dari hal-hal yang sifatnya tidak memudaratkan orang muslim. Dan ini adalah menunjukkan tentang perangai seorang muslim yang penuh kasih sayang. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa muslim itu mereka saling bersaudara satu sama lainnya. Ya. Di akhir dari hadis ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali, ya, tentang masalah hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya, bahwa setiap muslim itu terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dilecehkan kehormatannya, ya, seperti itu. Jadi penggalan hadis yang terakhir ini itu untuk menegaskan kembali apa yang tadi di atas disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jadi semakin dakik. Faedah dari hadis ini tentang haramnya perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, yaitu kezaliman, saling mengacuhkan, berdusta, dan seterusnya. Dan faedah yang kedua, anjuran kepada kaum muslimin untuk bisa memiliki rasa persaudaraan di antara kaum muslimin yang lainnya. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-36. Qala mu'alif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitannya di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atau memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama orang tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah sekelompok orang mereka duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, yang dimana mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali apa? Turun, ya, ketenangan, ketentraman, yaitu rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah bakal menyebutkan nama-nama mereka, ya, di hadapan para makhluk yang berada di sisi Allah.
Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalannya lambat, sungguh kemuliaan nasabnya tidak akan mempercepatnya. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal seperti ini. Hadis ini tentang anjuran untuk membantu kesulitan yang dialami oleh seseorang. Jadi yang namanya kurbatan atau al-kurbah di sini artinya adalah kesulitan dan kesempitan. Dengan kita menghilangkan kesulitan yang ada pada orang lain, maka balasan bagi orang yang menghilangkan kesulitan tersebut adalah Allah bakal menghilangkan kesulitan orang itu dari kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Dan ini merupakan sebagai bentuk al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu bergantung pada jenis amalnya. Kita membantu orang yang kesulitan di dunia. Nanti di akhirat Allah balas dengan cara ya dibantu pula oleh Allah kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Ya. Lalu begitu pula bagi orang yang memudahkan urusan orang lain atau membantu memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya itu di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling baik adalah bagi kita itu memudahkan urusan orang lain dengan niat agar Allah memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan menjadi orang yang senang menyusahkan orang lain. Kalau orang lain belum susah tuh kayaknya belum puas gitu ya. Ini nggak boleh kayak begitu. Dan jangan pula pakai slogan yang salah ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah begitu? Ini jelas salah, meskipun mungkin maksudnya adalah bercanda. Yang terbaik adalah tadi ya, memudahkan urusan orang lain agar kita juga dimudahkan oleh Allah urusannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi memudahkannya di sini bukan berarti bergampang-gampangan ya. Berbeda. Bergampang-gampangan dengan memudahkan suatu urusan. Bergampang-gampangan berarti dia meremehkan urusan tersebut. Adapun memudahkan urusan tentu ada alurnya, ada SOP yang harus dilalui. Dan kita tidak memberatkan orang yang sedang melakukannya tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah bakal menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini juga sama, termasuk dari bagian al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Kalau ternyata kita tutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa orang yang pantas untuk kita tutup aibnya? Orang yang pantas kita tutup aibnya itu adalah orang yang memang dikenal. Dia orang yang takwa, orang yang beriman. Ternyata dia kepleset. Terpleset ke dalam kemaksiatan. Maka orang ini hendaknya dinasehati. Kemudian ditutup aibnya. Memang dia sehari-harinya adalah orang yang
ma'ruf ya, dikenal orang yang baik, orang yang taat, orang yang beriman. Ternyata dia khilaf, melakukan kesalahan. Kita nasihati, lalu kita tutup aibnya. Tapi kalau orang yang biasa dikenal sebagai orang yang melakukan tindak kerusakan, orang yang fajir, orang yang berbuat kriminal, orang yang memang kejahatannya ini sulit untuk bisa ditutup ya. Maka orang ini kalau ternyata kita tutup aibnya, justru dia bakal terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dalam rangka kasih sayang kepada orang lain, dan dalam rangka mendatangkan maslahat bagi orang lain, maka kita tidak menutup aibnya. Kalau ada orang yang bertanya, kamu kenal si fulan enggak? Saya mau melakukan muamalah dengan si fulan itu. Kita tahu nih, si fulan ini adalah orang yang ma'ruf, terkenal, tidak bisa menjaga amanah. Maka kita sampaikan kepada orang tersebut. Fulan itu orang yang nggak bisa jaga amanah. Kalau ternyata kamu muamalah dengan dia, maka akan terjadi kerugian pada diri kamu, mudarat pada diri kamu, dan seterusnya. Kita sampaikan. Tidak ada masalah. Ya. Dengan demikian diharapkan si fulan itu bisa merasakan balasan akibat dari kemaksiatan yang dilakukannya. Dia bisa segera bertobat, ya, dan juga kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan tujuannya itu. Nah, masalahnya ada orang yang punya aib, terkenal, orang yang memang fajir, ya. Lalu ada orang lain diingatkan dari kefajirannya itu. Orang yang berbuat fajir ini santai. Ini orang yang udah dablek ya, yang bebal. Sulit kalau sudah seperti ini. Yang bisa kita lakukan hanya berharap agar Allah mengubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seseorang selama orang itu menolong orang lain. Ini lagi-lagi anjuran yang sangat kuat agar seorang muslim itu menolong saudaranya muslim yang lain. Semakin berusaha menolong saudaranya, maka akan semakin besar pula pertolongan yang bakal dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin effortnya itu benar-benar ada ya untuk menolong saudaranya, maka Allah akan semakin besar menolong orang tersebut. Lalu berikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keadaan dan juga keutamaan orang-orang yang berjalan dalam rangka menempuh, dalam rangka menuntut ilmu. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan orang itu untuk menempuh jalan menuju surga. Dengan demikian hadis ini ada anjuran untuk menuntut ilmu dan menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang itu mendapatkan ilmu. Apa aja? Dengan cara mengikuti kajian di masjid, mengikuti program pembahasan kitab kajian ini, baik online ataupun offline. Loh, kok online? Iya, online juga menempuh jalannya. Untuk menuntut ilmu itu ada effort tersendiri. Harus menyediakan kuota, harus menyimak, mencatat. Kan ada modal. Ya. Maka online pun juga termasuk dari termasuk dari salah katoriqon.
yaltamisu fihi ilma. Dia beli kitabnya, dia beli kuota internet, pasang wifi, dia menyediakan sarananya, HP-nya, laptopnya, tabletnya, dan seterusnya, catatannya, dan seterusnya. Ya, kan ada effort. Maka balasannya apa? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Semoga yang menempuh jalan ilmu, baik online ataupun offline, Allah Ta'ala memudahkan jalan bagi dia untuk menuju surga. Kemudian di akhir dari hadis ini dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mereka berkumpul di masjid dalam rangka membaca kitabullah. Mereka mempelajarinya, mereka membacanya, mereka mempelajarinya, mereka mengkupasnya, ya, halal haramnya, kisah-kisahnya mereka tadabburi, perintah-perintah Allah mereka jalankan, larangan-larangan Allah mereka jauhi, saling menasehati untuk menetap di atas kesabaran dan juga kebenaran, ya, saling memberikan manfaat di antara mereka, sehingga dengan adanya seperti itu nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, orang-orang yang mereka ikhlas di dalam membaca, menghafal, mempelajari, ya, dan juga mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka dua hal ini atau keutamaan ini akan mereka dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, mereka bakal dikasih sakinah, ketenangan, turun rahmat, mereka akan diliputi rahmat, para malaikat juga menghormati mereka, ya. Kemudian Allah juga akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Lalu setelah menyebutkan atau menjelaskan tentang usaha menuntut ilmu dan juga keutamaan dari menuntut ilmu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menutup dengan kalimat yang sangat agung bahwa waman bata'a bihi amaluhu, siapa yang lambat amalannya, lam yusri bihi nasabuhu, maka kemuliaan nasabnya itu tidak akan mempercepat amalannya. Ini menunjukkan siapa saja dari keturunan mana saja, apakah dia ningrat atau bukan ningrat, bangsawan atau yang lainnya, ketika mereka bukan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat amalannya. Kemuliaan nasab dia tidak akan memberatkan amalannya. Dikarenakan yang namanya ketakwaan itu diukur dengan jalan melakukan kewajiban dan juga menjauhi larangan dari Allah maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kalian diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Orang yang bertakwa. Jadi yang mulia itu bukanlah orang yang berkulit putih. Orang yang mulia itu bukan orang Arab. Orang yang mulia itu bukan ras Arya. Orang yang mulia itu bukan bangsawan. Orang yang mulia itu bukan keturunan Nabi. Bukan itu semua. Tapi siapa? Orang yang bertakwa.
Yang mengaku keturunan Nabi tapi ternyata dia tidak beriman, tidak melakukan kewajiban syariat dari Allah dan Rasulnya, percuma nasabnya. Nasabnya nggak bakal bisa nolong dia. Dia orang Arab, tapi ternyata dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka nggak ada gunanya nasabnya dia itu kepada nenek moyang orang-orang Arab. Ya, ini menunjukkan tidak boleh kita fanatisme atau fanatik kepada nasab, fanatik kepada ras, suku, bangsa. Yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.